Yo, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1081 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1081. One Piece Chapter 1081 mendapatkan judul Kuzan, Kapten Kapal ke-10 dari bajak laut Kurohige. One Piece Chapter 1081 diawali dengan memperlihatkan bagian kota dari Pulau Hachinosu yang telah dihancurkan oleh Garp menggunakan teknik Galaxy Impact miliknya. Bahkan efek shockwave dari serangan Garp tersebut belum menghilang, sedangkan kapal perang milik Garp pun masih melayang di atas Pulau Hachinosu. Para bajak laut terpental karena serangan dari Monkey D. Garp, sedangkan Garp diperlihatkan tersenyum sembari mengepal tangannya yang dilapisi dengan armamen haki, serta petir hitam yang meluap-luap. Para bajak laut berteriak ketakutan karena kapal perang Garp sebentar lagi akan menghantam mereka. Namun Prince Groose menggunakan teknik Clay Ordination untuk menghasilkan tanah liat yang akan dipakai sebagai area landasan dari kapal perang milik Garp. Garp pun sudah mendarat dengan gaya tepat di bawah kapal perang miliknya. Para angkatan laut seperti Tashigi dan Helmeppo terlihat panik karena pendaratan mereka yang tidak mulus. Sedangkan di sisi lain, para bajak laut yang masih bertahan memaki-maki Garp. Mereka tak akan memaafkan perbuatan si kakek bau tanah itu barusan. Garp menggertak para bajak laut burik yang ada di hadapannya. Jika mereka melakukan perlawanan, maka Garp tak segan-segan akan memberikan rasa sakit yang lebih dahsyat dibandingkan serangannya barusan. Garp tak sekedar menggertak, dia masih menggenggam tangannya yang dia lapisi dengan armamen haki dengan petir hitam yang meluap-luap. Namun dia merasa sudah kehilangan sentuhannya karena pukulannya barusan tak sedahsyat dulu. Para bajak laut yang mendengarnya terkejut dan merasa Garp sedang bercanda akan hal itu. Karena kehancuran yang dihasilkan oleh Garp sudah sangat dahsyat. Dari kejauhan, Koby memanggil Vice Admiral Garp. Garp sangat lega karena melihat kondisi Koby yang tak terlalu memprihatinkan. Helmeppo terlihat menangis setelah mengetahui Koby tak dibunuh oleh bajak laut Kurohige. Para anggota SWORD diperlihatkan. Prince Groose terkejut setelah mendengar Garp mengatakan jika Koby adalah masa depan dari angkatan laut, dan dia tak akan membiarkan Koby mengunggulinya. Kujaku berkata jika Groose boleh berbicara apapun tentang Garp dan Koby di belakang mereka. Namun Groose tak bisa menyangkal ikatan antara mereka berdua terlihat sempurna dan lucu. Garp memanglah orang yang sangat liar, dia sangat senang berbuat sesuka hatinya. Para angkatan laut yang ikut bersama Garp lalu memanggil Koby. Koby sadar jika Tashigi juga ikut. Dia tak percaya jika angkatan laut yang bukan anggota SWORD mau datang untuk membantunya. Hibari kemudian menginformasikan jika saat ini Koby belum sepenuhnya selamat, karena dia masih terikat dengan borgol yang dapat meledak ketika pergi meninggalkan Pulau Hachinosu. Jadi, tolong. Sebelum Hibari menyelesaikan perkataannya, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Koby dan Kujaku berteriak memanggil nama Hibari, sedangkan Garp terkejut saat melihat Hibari membeku. Kuzan datang menghampiri Garp. Di sisi lain, Koby meminta Kuzan untuk segera mengembalikan Hibari ke wujud normal. Para bajak laut bersorak-sorai ketika Kuzan muncul. Lalu Kuzan berkata dia akan terlihat buruk jika membiarkan Koby melarikan diri ketika Teach tak ada di markas. Flashback pun diperlihatkan, tepatnya 1 tahun setelah pertempuran Aokiji dan Akainu dalam perebutan kursi Fleet Admiral di Panghazar terjadi. Di sebuah pulau tepatnya di dunia baru, para warga berlari karena kedatangan bajak laut Kurohige ke pulau tersebut. Diperlihatkan San Juan Wolf, Vascoshot, dan Dokyu beserta kuda penyakitannya, Stronger, membeku di depan sebuah bar. Teach marah-marah dan bertanya siapa yang telah membekukan para krunya, dan sebaiknya dia segera mengembalikan mereka ke bentuk normal. Teach langsung menuju ke bar tersebut dan dari dalam bar terdapat seseorang yang berkata jika Teach sangatlah berisik. Dan jika sosok itu menjadi Teach, dia akan berpikir 2 kali untuk menggunakan kekuatan Gura-Gura Nomi karena getarannya dapat menghancurkan nakamanya sendiri. Teach sadar jika dia tak perlu menanyakan siapa yang telah melakukannya, karena di dunia ini hanya ada 1 orang yang dapat melakukannya, yaitu Aokiji. Teach masuk ke dalam bar dan menemukan Kuzan yang sedang menenggak miras oplosan. Kuzan berkata pasti Teach mengetahui seberapa liar krunya karena dia adalah kapten mereka. Sehingga seharusnya Teach sadar bukan Kuzan yang mulai rusuh duluan. Dan Kuzan meminta agar Teach mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat ini hati Kuzan sedang hancur dan dia meminta Teach untuk menebak siapa yang harus disalahkan
atas moodnya yang sedang busuk sekarang. Bajak laut Kurohige kemudian bersenda gurau dengan Kuzan di luar bar tersebut, ditemani dengan miras oplosan. Seluruh nakama Teach yang membeku juga sudah kembali normal. Kuzan ternyata menceritakan pertarungannya melawan Akainu di Pang Hazard pada bajak laut Kurohige. Devon bertanya pada Kuzan mengenai apa yang dibicarakan oleh Akainu saat pertempuran mereka terjadi. Kuzan mengulang perkataan Akainu saat itu. Dia berkata jika mereka telah melakukan banyak hal bersama-sama, dan saat ini mereka akan saling membunuh satu sama lain. Hal ini membuat darahku mendidih, ucap Akainu saat itu. Kemudian Kuzan menjawab, ya itu semua karena magma milikmu. Bajak laut Kurohige tertawa mendengarnya. Kuzan juga memperlihatkan kakinya yang hilang akibat pertempuran tersebut. Dan saat ini dia harus menggantinya menggunakan kekuatan es miliknya. Pascoshot terkejut melihatnya. Dia berkata jika kekuatan dari Admiral tidaklah main-main. Avalokizarou lalu bertanya apa yang terjadi pada Akainu. Apakah Kuzan berhasil menghilangkan lengannya? Aokiji menjawab jika Akainu tak kehilangan tangannya. Namun dia yakin Akainu mendapatkan luka di sekujur tubuhnya. Berbicara mengenai luka, Devon lalu berkata pada Teach untuk menanyakan pada Kuzan apakah dia mengetahui sosok dengan bekas luka bakar. Kuzan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh Devon. Burgess lalu menjelaskan jika di dunia ini terdapat 4 buah rod poneglyph yang sangat penting. Kaido dan Big Mom masing-masing memiliki 1 buah rod poneglyph. Teach lalu melanjutkan penjelasan dari Burgess. Itu artinya masih tersisa 2 lagi yang bisa mereka miliki. Namun bajak laut Kurohige sama sekali tidak mengetahui letak dari kedua rod poneglyph tersebut. Dan Teach mendengar rumor jika pria dengan luka bakar memiliki 1 buah rod poneglyph. Kuzan dengan polosnya menjawab jika dialah pria dengan luka bakar yang dimaksud oleh Teach. Pascoshot kesal karena Kuzan baru-baru ini mendapatkan luka bakar tersebut. Laffite menjelaskan jika pria itu menaiki kapal berwarna hitam. Dan siapa saja yang berlayar di dekatnya akan tenggelam di dalam pusaran air yang besar. Laffite yakin jika pria dengan luka bakar itu juga pemakan buah iblis. Shiryu menebak jika sosok itu bekerja untuk pemerintah dunia. Shiryu mengetahui betapa busuknya pemerintah dunia sehingga tak mengherankan jika mereka menyimpan 1 atau 2 buah rod poneglyph. Karena itu cara yang paling ampuh untuk mencegah para bajak laut mendapatkan harta karun One Piece. Kuzan kemudian menjelaskan jika poneglyph tak berarti apa-apa baginya, namun hanya ada kenangan pahit di dalamnya. Kuzan tak mengingat adanya poneglyph berwarna merah di Ohara. Yang dia ingat adalah sahabat dekatnya nekat melawan pemerintah dunia di sana. Dan mata traumatis dari sesosok gadis kecil yang takdir hidupnya berada di genggamannya saat itu. Kru Kurohige terkejut mengapa ceritanya menjadi sedih seperti ini. Di sisi lain, Laffite berbisik pada Kurohige, sebaiknya mereka mencuri kekuatan buah iblis milik Kuzan, karena pasti akan sangat berguna bagi mereka. Kuzan ternyata mendengar perkataan Laffite barusan, dan dia menjadi sangat kesal. Kuzan berencana membakukan mereka semua. Dia juga mendengar rumor jika bajak laut Kurohige mengincar buah iblis kuat, dan Kuzan mempersilahkan mereka untuk maju. Teach langsung bereaksi dan meminta maaf atas kebodohan nakamanya, karena faktanya dia tak ingin mengincar kekuatan buah iblis milik Kuzan. Semua kru Kurohige membeku kecuali Teach. Teach bertanya pada Kuzan apakah dia mau bergabung ke dalam bajak lautnya. Saat ini Kuzan telah resmi keluar dari Angkatan Laut. Teach bertanya apakah dia punya rencana lain sekarang. Ditambah organisasi pembela kebenaran itu sudah membuangnya. Jadi apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Kuzan lalu memberitahukan jika dia hidup dengan prinsip keadilan yang berbeda. Lalu jangan pikir hanya dengan minum-minum seperti ini bersama-sama, Teach sudah dapat mengambil hatinya. Teach lalu menjelaskan jika Kuzan telah salah menilai bajak laut. Mereka bukanlah sekumpulan teman yang asyik bergaul bersama. Bajak laut adalah orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari tujuan mereka masing-masing. Teach berkata jika Kuzan bebas untuk melakukan apapun, dan dia kembali bertanya apa pilihan Kuzan saat ini. Flashback pun berakhir. Garp meneriaki Kuzan yang terlihat melamun sedari tadi. Garp meminta Kuzan untuk mengembalikan Hibari, membiarkan Koby pergi, dan Garp juga ingin Kuzan kembali menjadi Angkatan Laut. Kuzan sadar jika Garp memang selalu bertindak sesuka hatinya, dan itulah yang disukai oleh Kuzan dari sosok Garp. Sehingga Kuzan tak akan melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Garp, karena dia ingin hidup bebas seperti yang bisa dilakukan oleh mentornya itu.
Kuzan, kapten kapal ke-10 bajak laut Kurohige. Ice Ball. Kuzan menyerang Garp menggunakan tekniknya hingga membuat dia membeku. Kuzan berkata jika saat ini Garp sedang berada dalam dua pilihan, yaitu mantan murid nomor satunya dan murid favoritnya yang baru. Apakah Garp mampu membunuh satu untuk menyelamatkan yang lainnya? Garp berhasil lepas dari belenggu es milik Kuzan. Dia berkata jika hal seperti ini tak akan mampu menghentikannya. Garp ingat jika dia sudah mengajari Kuzan bagaimana untuk hidup di era saat ini. Garp meremas kepala Kuzan sembari berkata, jika hanya orang lemahlah yang kehilangan jalan ninjanya. Garp kemudian langsung membanting Kuzan ke tanah. Blue Hole. Serangan Garp yang dilapisi dengan haki raja tersebut sampai membuat lubang besar di tanah dan Kuzan terjerembab di dalamnya. Scene kemudian berpindah ke Winner Island yang ada di dunia baru. Kurohige diperlihatkan terengah-engah dengan bekas darah di wajahnya. Selain itu, topi milik laut tergeletak di tanah. Kapal selam Polar Tank milik bajak laut Hati juga diperlihatkan telah hancur berkeping-keping dan sudah tenggelam di lautan. Tanpa kapal, kau sudah tak bisa mengatakan diri kalian sebagai bajak laut lagi, ucap Teach. Lau dan krunya terlihat sudah rebahan di atas tanah. Teach mengatakan jika 100 bajak laut yang jantungnya telah diambil oleh Lau di Rocky Port saat ini masih hidup di pulau bajak laut, dan Teach yakin mereka akan menjerit jika dia membawa jantung Lau ke hadapan para bajak laut tersebut. Beppo yang rebahan ternyata masih sadarkan diri. Dia mengingat perkataan Chopper. Chopper ternyata memberikan sebuah obat pada Beppo, namun dia tak menjamin obat tersebut akan bekerja. Tanpa pikir panjang, Beppo memakan obat tersebut. Di sisi lain, Teach memikirkan apa yang akan dia lakukan pada buah iblis OP-OP Nomi. Apakah dia harus menggunakannya atau menjualnya? Teach juga bertanya apakah buah iblis OP-OP Nomi benar-benar dapat membuatnya mendapatkan keabadian. Singkirkan tangan burikmu dari kaptenku, ucap Beppo, yang tiba-tiba bangkit dan berubah ke dalam wujud sulong. Beppo pun menyerang Teach dan membuat Van Augur sampai terjatuh. Teach terkejut melihat wujud sulong Beppo, padahal saat ini bukanlah bulan purnama. Ternyata obat kuat yang diberikan oleh Chopper pada Beppo membuatnya dapat berubah wujud ke mode sulong, tanpa harus melihat bulan purnama. Beppo langsung membawa Lau dan bergegas berenang ke lautan. Lau ternyata masih sadar. Dia meminta Beppo untuk kembali karena mereka tak bisa meninggalkan kru yang lain di sana. Beppo berkata jika saat ini mereka tak bisa kembali, namun Lau harus tetap percaya pada mereka. Bajak laut Hati berasal dari pelabuhan beku yang ada di utara, dan sampai saat ini mereka mampu bertahan dari kondisi apapun. Sehingga tak ada satupun dari mereka yang akan berakhir di tempat ini. Beppo lalu menyelam ke dalam air, dan dalam hatinya dia berkata jika mereka semua telah menyelesaikan seluruh masalah bersama-sama. Jadi Beppo berharap Lau jangan sampai mati di sini. Kemudian terdapat perkataan dari narator. Pada hari ini, bajak laut Hati yang dipimpin oleh Trafalgar Law telah dikalahkan. Yap, itulah isi dari Ma One Piece chapter 1081. Selanjutnya Mimin akan menganalisis Ma One Piece chapter 1081. Hal yang paling menarik untuk dianalisis adalah mengenai sosok dengan bekas luka bakar. Siapakah sosok itu sebenarnya? Dikatakan jika dia menggunakan kapal hitam dan mampu membuat bosaran air yang akan menenggelamkan kapal yang berlayar di dekatnya. Ditambah lagi dia memiliki rod poneglyph terakhir. Menarik lah. Apakah sosok itu adalah karakter baru atau karakter lama yang tidak kita sadari selama ini? Berbicara mengenai rod poneglyph terakhir dalam buklet Road to Laftel volume 1, tertulis jika kemungkinan besar rod poneglyph terakhir berada di 3 tempat berikut: Hachinosu, Vira, atau Elbaf. Hachinosu sudah bisa kita coret karena Hachinosu merupakan markas milik Kurohige dan dia sama sekali tak memiliki rod poneglyph. Lalu Elbaf merupakan kampung halaman dari para raksasa, sekaligus salah satu daerah yang berafiliasi dengan Yonkou Akagami no Sangs. Ditambah lagi di Elbaf saat ini ada Jaguar di Saul yang sedang bersembunyi, dan dia berhasil mengevakuasi seluruh buku-buku milik Sarjana Ohara. Saul memiliki bekas luka bakar setelah kejadian Buster Call di Ohara. Namun Saul tak memiliki kekuatan buah iblis yang dapat digunakan untuk menciptakan pusaran air.
Masih ada satu lokasi lagi, yaitu Vira. Yap. Jika kalian ingat, Vira merupakan tempat yang dikuasai oleh pasukan revolusioner. Bagaimana jika pria dengan bekas luka bakar tersebut adalah Monkey D. Dragon? Jika kalian sadari, tato di mata sebelah kiri milik Dragon berwarna merah. Mengapa harus merah? Apakah hal itu dilakukan Dragon untuk menyamarkan bekas luka bakar di wajahnya? Kemunculan Dragon pasti dibarengi dengan angin kencang, dan angin kencang dapat memicu terjadinya pusaran air. Berbicara mengenai pusaran air, pada One Piece Chapter 2, Luffy diperlihatkan terjebak di dalam sebuah pusaran air. Bagaimana jika pusaran air tersebut terjadi akibat perbuatan si pria dengan bekas luka bakar tersebut? Namun ajaibnya Luffy bisa selamat dan berakhir berada di dalam sebuah tong. Sehingga seharusnya ada seseorang yang menolong Luffy sebelum dia hanyut di dalam pusaran air tersebut. Jika sosok itu tak mengenal Luffy, untuk apa dia repot-repot menolong Luffy? Bagaimana menurut kalian? Apakah benar jika sosok pria dengan bekas luka bakar ternyata adalah Monkey D. Dragon? Sungguh membagongkan. Yos nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece Chapter 1081. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.